Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ketika seorang telah membeli suatu barang dan dia merasa menyesal telah membeli barang tersebut karena misalnya tidak dia butuhkan, apakah boleh baginya untuk membatalkannya? Nah, dalam hal ini Islam telah memberikan solusi yang disebut dengan khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah talabu khairil amraini min imda'il aqdi au faskhihi. Permintaan untuk melakukan yang terbaik dari dua perkara. Imma melanjutkan akad jual beli tersebut atau membatalkannya. Dan khiyar ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang disebut dengan khiyar majlis. Khiyar atau hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan selama masih berada di dalam suatu majelis akad atau tempat dia melakukan transaksi tersebut. Dan hak khiyar ini akan berakhir ketika mereka berpisah dari majelis akadnya. Kemudian ada yang disebut dengan khiyarus syart, yakni hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli disebabkan karena mereka mempersyaratkan hal tersebut. Nah, seperti misalnya dia mempersyaratkan bahwa beri saya kesempatan untuk berpikir untuk melanjutkan atau membatalkan akad ini selama 2 hari. Nah, selama 2 hari ini dia memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkannya. Dan ini akan berakhir ketika sudah berakhir waktu yang telah mereka tentukan. Kemudian yang berikutnya adalah khiyarul aib, yakni hak untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi akad jual beli disebabkan karena adanya aib pada barang yang dijualkan tersebut. Dan ini ya, ketika ada aib pada barang tersebut, maka sang pembeli itu diberikan pilihan. Imma dia melanjutkan jual belinya dengan minta ganti rugi ya terhadap kekurangan dari rusaknya barang tersebut, atau yang kedua dia batalkan jual belinya dengan mengembalikan barang tersebut dan mengambil uangnya. Kemudian ada yang disebut dengan khiyarut tadlis, yakni hak khiyar atau hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli suatu barang disebabkan karena ada manipulasi terhadap barang tersebut. Ya, misalnya barang tersebut ya merupakan barang yang KW yang dimiripkan dengan barang aslinya. Kemudian ada yang disebut dengan khiyar likhtilafil mabi'. Ya, hak untuk melanjutkan atau membatalkan suatu barang disebabkan karena terjadi perbedaan barang ya yang dijual belikan. Ya, misalnya yang pertama sifatnya yang berbeda. Ketika dia membelinya sifatnya seperti ini, tapi ketika diserahkan itu ternyata berbeda. Atau yang kedua adalah ketika dia membeli barang tersebut dan dia melihat barangnya seperti ini, tapi setelah dia serah terima atau ketika dia diberikan barang tersebut ternyata berbeda dari apa yang dia lihat, maka orang ini memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan khiyaru al-ghaban. Khiyarul ghaban adalah hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli disebabkan karena ada unsur penipuan ya pada harga suatu barang tersebut. Nah, ini ya bisa disebabkan karena penambahan harga karena ada penawaran dari orang yang tidak berkeinginan dan tidak berniat untuk membeli barang tersebut. Namun dia hanya ingin ya melihat agar orang ini membeli dengan harga yang lebih tinggi, atau ya membeli suatu barang ya dari orang yang tidak paham ya dengan harga pasar, atau dia menemui orang yang dari luar kota sebelum dia masuk ke kota dan dia beli dengan harga murah di luar kota. Kemudian ada yang disebut dengan khiyar likhtilafil mutabayyi'ain, yakni hak untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi jual beli disebabkan karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli terjadi perbedaan di antara keduanya. Nah, di sini mereka berdua antara penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual belinya. Kemudian kita lanjutkan dengan asyurut fil bai',
syarat-syarat di dalam jual beli. Nah, syarat-syarat di dalam jual beli yang ditentukan ya atau yang diajukan oleh pembeli ataupun penjual ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang hukumnya sah ya, seperti ya syarat yang sesuai ya yang sesuai dengan konsekuensi dan kelaziman dari sebuah akad. Ya, seperti dia mempersyaratkan ya bahwasanya barang ini setelah saya beli menjadi milik saya. Atau di antara syarat sah juga adalah limaslahatil aqd. Ya, seperti seseorang yang membeli barang dengan cara kredit dan dia mempersyaratkan kamu harus memberikan jaminan berupa sertifikat tanah atau sertifikat rumah atau yang lainnya. Kemudian di antara syarat yang sah adalah ya, linaf'in fil mabi, ya, untuk manfaat pada barang yang dijual belikan. Seperti seseorang mempersyaratkan setelah barang ini kamu harus antarkan ke rumah saya. Nah, ini beberapa contoh dari syarat yang sah di dalam transaksi jual beli. Akan tetapi ada syarat di dalam jual beli yang itu merupakan syarat yang rusak, ya, yang rusak dan tidak sah. Ya, ini contohnya adalah khilaf muqtada al-aqd, ya, syarat yang diberikan namun syarat tersebut bertentangan dengan kelaziman dan konsekuensi dari sebuah akad. Contohnya seperti apa? Misalnya seseorang ya mengatakan saya jual barang ini dengan syarat kamu tidak boleh memilikinya, atau saya jual barang ini dengan syarat kamu tidak boleh memanfaatkan dan menggunakannya. Maka syarat yang seperti ini hukumnya tidak sah dan rusak. Kemudian di antara syarat dalam jual beli juga ada yang termasuk syurut al-mufsidah. Ya, syarat yang rusak dan dia bisa merusak akad jual beli yang dilakukan. Dan ini terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah jam'u syartain. yakni menggabungkan dua syarat atau lebih dalam satu akad tersebut. Ya, seperti misalnya ya saya mau membeli mobil kamu ini dengan syarat kamu harus mencucinya, kamu harus memperbaiki lampunya yang rusak tersebut, kemudian nanti kamu harus menservis mobil ini setelah beberapa waktu. Nah, di sini dia menggabungkan tiga syarat yang dalam satu akad. Maka syarat ya yang seperti ini hukumnya tidak boleh dan ini merusak dan membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Kemudian ya, yang kedua yang merupakan syarat yang dapat merusak akad jual beli adalah syartu aqdin akhar. Dia mempersyaratkan suatu syarat ya di atas akad yang dilakukan. Ya, seperti misalnya seseorang mengatakan saya jual rumah saya ini kepada kamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menyewakan rumah kamu yang itu dengan harga sekian ya atau dengan harga sewa sekian. Maka di sini dia sudah menggabungkan ya antara akad jual belinya dengan syarat. Nah, maka ini bisa merusak akad jual beli yang dilakukan. Kemudian yang terakhir di antara syarat yang rusak dan bisa merusak akad jual beli adalah ta'liqul aqd, yakni mengkaitkan ya akad dan jual beli yang dilakukan dengan suatu kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, seperti misalnya dia menyatakan saya membeli mobil kamu ini dengan syarat ya saya akan melanjutkannya kalau orang tua saya ridho dengan jual beli ini. Atau dia menyatakan saya jadi atau saya membeli mobil kamu ini dengan syarat bahwasanya saya akan melanjutkannya kalau ya si fulan datang dari suatu daerah ini. Nah, ini materi kita pada hari ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, silahkan langsung ditanyakan.